Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tuhan Raja Maha Besar, amin. Mari kita puji Dia, Allah kita yang besar. Tuhan Raja Maha Besar, hey. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, hey. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersorak bernyanyilah, Dia patut keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, hey. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, hey. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersorak bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja Maha Besar, Dia pencipta dunia. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersorak bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja, katakan Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Haleluya. Yes, Lord. Tuhan kami Raja Maha Besar. Yes, Lord. Mari berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Hey. Haleluya, yes, Lord. Yes, God. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku senam jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, sebab hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib.
agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Amin. Yes, Lord. Yuk katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak dipilihan. Yesus, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Dia Yesus Raja mulia. Yesus. Hey. Yes, God. Haleluya. Sungguh ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dia sumber kemenangan-Mu. Kau sumber kemenanganku, Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan. agung dan Kau agung perkasa. dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami berikan hidup kami Tuhan kepadamu Tuhan. Penguasa penyelamat hidup kami. Terima kasih Yesus. Yesus. Haleluya. Inilah
bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu kami rasakan damai-Mu Tuhan. Ku rasakan damai-Mu. Yes, Lord. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Kau penyelamatku. Ku percaya Tuhan, Haleluya, haleluya. Walau ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, karena Kau besertaku. berjalan dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu Tuhan, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. ku percaya padamu, penyelamatku. Padamu Tuhan, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Ku percaya padamu, penyelamatku.
memuji Dia penyelamat hidupku. Dari lembah yang kelam Dia mengangkatku. Makasih. Bahkan Dia sembuhkan dan pulihkan masa depanku. Amin Tuhan. Segalanya. Dia memelihara hidup. Terima kasih. Kami Terima kasih Tuhan. Siapakah yang sepertimu? Tiada yang sepertimu Tuhan. memuji Kau Tuhan. Tiada yang Allah sepertimu. segalanya. Walau ku berjalan dalam lembah, lewat lembah yang gelap, ku tak takut, karena Dia besertaku. Walaupun kami harus berjalan dalam lembah gelap Tuhan, walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, karena Dia besertaku. Thank you Jesus, thank you Father, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam hidup kami. Terpujilah namamu sampai selamanya dalam nama Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu kembali di dalam ibadah online IKPB MDC Batam. Kami berdoa biar kita semua sehat-sehat walafiat, semua punya imun yang kuat, dan sungguh-sungguh semangat apapun masalah yang kita hadapi. Saudara, untuk beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan firman Tuhan, dan kalau saudara merasa diberkati oleh firman itu, saudara mau terima berkat, saudara katakan amin. Dan katakan amin itu bisa ditulis di bawah komentar, ya, di form komentar di YouTube ini. Ya. Kalau saudara merasa bahwa firman Tuhan sharing ini bermanfaat bagi saudara, bisa meningkatkan iman saudara, saudara bisa share forward ke saudara-saudara lain. Karena seperti yang minggu lalu, saudara kita Yakub katakan, menanamkan benih. Ya. Saudara, firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau saudara bisa kirim firman Tuhan yang saudara merasa bermanfaat bagi iman percaya saudara kepada orang lain, dan orang lain boleh percaya Tuhan, orang lain boleh meningkat iman percayanya, saudara, saya yakin dan percaya ada upah saudara di surga. Sehingga saudara, biar YouTube ini saudara bisa bagikan ke saudara-saudara dan relasi saudara yang lain. Sehingga nama Tuhan ditinggikan, sehingga banyak orang boleh mendapat berkat. Untuk seterusnya, mari kita berdoa supaya kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon biar kami diberi kekuatan, diberikan hati pikiran yang terbuka untuk terima berkat-Mu, lewat firman-Mu yang kami akan dengar, yang akan kami belajar bersama-sama. Baik kami yang menyampaikannya, baik saudara-saudara kami yang dimanapun juga yang mendengarkannya. Karena firman-Mu berkata bahwa firman-Mu berpedang mata dua. Baik bagi kami yang sampaikan, begitu juga bagi saudara-saudara yang mendengarkan. Dan firman-Mu
membawa berkat yang dahsyat, yang melimpah-limpah bagi kami. Roh Kudus tolong kami, biar kami boleh mengerti, boleh menerapkan dalam hidup kami. Sehingga kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, yang dipakai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, minggu ini kita berbicara tema menenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Yaitu dengan beriman. Saudara, arti beriman yaitu kita mengharapkan sesuatu yang belum kelihatan. Dan hal itu tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 1. Kalau dalam terjemahan Alkitab masa kini atau masa sehari-hari, dikatakan bahwa yakin akan hal-hal yang diharapkan dan memastikan bahwa hal-hal yang belum kita lihat. Saudara, apa yang sesungguhnya yang ditekankan di sini? Sesungguhnya yang ditekankan di sini yaitu firman Tuhan, Injil Tuhan yang belum kita lihat, tapi kita percaya, kita imani, kita yakini. Seperti apa yang ditulis di dalam Injil, Yohanes pasal 3 ayat 16, dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya satu-satunya, sehingga kepada siapa yang percaya kepada anaknya itu, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Saudara, Injil ini kalau diintikan atau intisarinya, yaitu berbicara bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini, mati di kayu salib bagi dosa-dosa setiap orang yang di bumi, dan dia bangkit kembali pada hari ketiga. Dan setelah bangkit kembali, 40 hari naik ke surga, tidak mengalami kematian lagi. Itulah inti Injil. Sehingga kepada siapa yang percaya Yesus mati bagi dosa dia, dan dia bangkit kembali, dan dia naik ke surga, memperoleh hidup yang kekal. Itulah inti dari Injil ini. Sehingga kalau saudara mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya sekali lagi bahwa dia mati bagi dosa-dosamu, dan bangkit dari kematian, dan 40 hari naik ke surga, saudara sungguh-sungguh telah beriman kepada Injil, beriman kepada firman Tuhan. Dan saudara, saya mau katakan bahwa iman percaya kita pada Yesus, iman percaya kita dalam Yesus memperoleh keselamatan, itu adalah iman yang sah, iman yang punya legalitas yang tinggi. Kenapa saya katakan sah dan tinggi? Karena iman yang demikian diakui oleh internasional. Tidak hanya internasional saja, tetapi termasuk Indonesia mengakui iman percaya kita. Maka dari itu, kalau saudara menemukan tanggal 25 Desember, itu adalah hari libur. Kalender merah, hari libur. Berarti Indonesia mengaku kelahiran Yesus. Dan kalau hari Paskah, hari kematian, juga hari libur. Kalau biasanya hari kebangkitan itu hari Minggu. Dan hari kenaikan Yesus ke surga, itu juga hari libur. Jadi dengan kata lain, iman percaya kita diakui oleh pemerintah, diakui oleh internasional. Jadi iman percaya kita bukan iman yang mitos, bukan iman yang kaling-kalingan, kata zaman sekarang, atau iman yang hanya dongeng saja, tetapi iman yang punya legalitas yang tinggi, yang diakui oleh dunia, diakui oleh pemerintah kita Indonesia. Sehingga saudara mengimani, mempercayai Injil Tuhan Yesus Kristus, dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, itu legalitasnya tinggi. Itu adalah ya dan benar.
tidak hanya secara Injil saja, tetapi secara keseluruhan firman Tuhan itu diakui oleh internasional. Maka dari itu, waktu satu kali ada Presiden Amerika yang mengatakan bahwa Yerusalem memindahkan ibu kota Israel di Yerusalem. Ada orang mengatakan itu tidak benar. Tapi langsung di sidang internasional, di sidang PBB, mereka mengeluarkan kitab Taurat mereka yang bersejarah, yang mengatakan bahwa memang sesungguhnya telah ditulis bahwa ibu kota Israel adalah Yerusalem. Dan saudara, ketika buku itu mau dibacakan, orang yang mau baca harus cuci tangannya berkali-kali. Karena itu adalah suci menganggap mereka. Saudara, saya katakan legalitasnya tinggi. Karena sampai hari ini, Alkitab adalah buku yang paling laku di seluruh dunia. Saya katakan bahwa legalitasnya tinggi firman Tuhan. Alkitab adalah buku yang ditulis, diterjemahkan paling banyak bahasa. Termasuk bahasa-bahasa suku yang di Indonesia. Mungkin bahasa Tapanuli, bahasa Jawa, ada Alkitabnya. Sehingga sungguh-sungguh legalitasnya tinggi tentang firman Tuhan ini. Diakui oleh banyak suku di dunia. Diakui oleh banyak negara di dunia. Diakui oleh negara kita. Jadi kalau saudara dan saya percaya, beriman akan firman Tuhan, itu adalah sah. Walaupun saudara tidak melihat, dan saudara dan saya tidak melihat Yesus disalibkan. Walaupun saudara tidak melihat Yesus bangkit dan Yesus naik ke surga, tetapi saudara percaya padanya. Yaitu iman percaya saudara. Dan iman percaya saudara adalah punya legalitas yang tinggi. Mari kita beri tepuk tangan pada Tuhan. Saudara dimanapun juga, ikut saya tepuk tangan pada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang patut dipuji, patut disanjung. Ya. Sekali lagi saya katakan, iman percaya kita yang kita tidak lihat, tetapi legalitasnya sah benar. Amin. Ya. Saudara, untuk selanjutnya kita bicara dampak dari beriman. Ya. Saya akan bacakan dalam Ibrani 11 ayat 6 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan, tanpa beriman tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Tuhan. Sebab orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi balasan kepada orang yang mencarinya. Ya. Saudara, kalau terjemahan baru dikatakan orang yang berkenan. Ya. Tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan orang yang menyenangkan Tuhan adalah orang yang beriman. Ya. Jadi yang pertama, dampak dari beriman itu kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi tanpa beriman kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya. Dan hal yang kedua, dampak yang kedua dikatakan, kenapa dikatakan bisa menyenangkan hati Tuhan? Ya. Karena dengan iman kita menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang benar. Ya. Perbuatan yang benar. Karena di dalam ayat itu dikatakan bahwa orang yang beriman menyadari bahwa Tuhan itu ada. Saudara, sebagai mahasiswa atau sebagai anak sekolah, harus menyadari bahwa Tuhan itu ada. Walaupun lagi ujian, maksud saya lagi ujian, walaupun tidak ada pengawas, kalau saudara menyadari, mengimani bahwa Tuhan itu ada, saudara pasti akan lakukan ujian saudara dengan jujur dan tidak berlaku curang. Ya, itulah dinyatakan Tuhan itu ada. Ya. Begitu juga kalau saudara seorang pekerja,
kalau saudara menganggap Tuhan tuh ada di mana-mana, karena saudara orang percaya, saudara pasti rajin bekerja. Maksud saya begitu, ada bos rajin, tidak ada bos rajin. Kan ada orang kan, kalau bos punya mobil begitu masuk, baru dia rajin bekerja. Tetapi orang yang beriman adalah memikirkan Tuhan itu melihat dia. Tuhan itu ada di sekitar tempat dia kerja. Jadi dia harus kerja dengan semangat, kerja dengan baik. Karena pengalaman anak saya yang pernah kerja di Singapura, pada waktu dia praktek kerja di Singapura, saudara, dia bilang sama saya, teman-teman dia suka ngumpet atau suka sembunyikan diri dia di tempat yang tidak ada CCTV. Jadi bermalas-malasan di sana, merokok di sana, tidak ada yang tahu. Tapi kalau orang yang beriman, walaupun tidak ada CCTV, dia tetap bekerja dengan bagus, tetap bekerja dengan semangat. Karena dia mengimani bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah dia untuk melihat dia. Jadi orang yang beriman punya sikap yang baik, yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kalau orang yang benar, orang yang beriman, dia akan menganggap Tuhan itu ada. Walaupun tidak ada orang di sekelilingnya, walaupun tidak ada orang tahu kalau dia mau korupsi. Tapi dia tidak berani korupsi, karena dia tahu bahwa Tuhan adalah omnipresent yang ada di mana-mana. Ya. Kalau sebagai suami istri, tetap berlaku setia depan suami pada istri. Karena di mana dia ada, dia percaya Tuhan itu ada. Itulah orang beriman. Itulah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi hal yang kedua di sini, orang beriman, orang yang punya kelakuan, punya sifat yang jujur, yang baik, menyenangkan hati Tuhan. Saudara, dalam ayat ini juga berkata bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Dalam terjemahan sehari-hari, Allah membalas. Tetapi dalam terjemahan baru dikatakan Allah memberi upah. Saudara, kalau orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh beriman, Allah akan memberkati orang-orang tersebut. Saudara, saya sudah melayani di gereja kurang lebih 20 tahun. Dan pengalaman saya, yang saya lihat, orang yang jujur, orang yang setia memberi perpuluhan, ya, dan suka memberi, itu diberkati Tuhan. Kenapa dia memberi perpuluhan? Kenapa dia suka memberi? Karena dia imani bahwa segala sesuatu yang dia peroleh dari Tuhan. Karena dia imani bahwa kalau tanpa Tuhan, dia tidak bisa memperoleh semua dari hasil kerja dia. Karena dia imani bahwa karena Tuhanlah menyertai dia, dia bisa kuat, dia bisa sehat untuk bekerja sehingga dapat hasil yang baik. Sehingga dia tidak segan-segan memberi perpuluhan, memberi persembahan ucapan syukur. Dan saya, karena melayani di gereja, saya tahu orang-orang yang beri perpuluhan. Dan saya lihat kehidupan mereka diberkati luar biasa. Diberkati tidak hanya secara keuangan saja, tapi diberkati dalam keluarga. Diberkati secara fisik. Dahsyat dan luar biasa. Jadi, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Ya. Saudara, untuk surga, langkah-langkah praktis menyenangkan hati Tuhan. Langkah-langkah praktis menyenangkan hati Tuhan, atau hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara, yang pertama, hiduplah di dalam iman. Ya. Di mana saya bacakan satu ayat, dalam 2 Korintus pasal 5, ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, kalau kita hidup dengan melihat saja, itu ada banyak kesalahan, banyak ditipu oleh penglihatan mata kita.
Satu kali saya mau pergi sama istri saya, begitu kita masuk mobil, lalu dia bilang, ini kok gelap kali ya, kayaknya sudah mau hujan, kayaknya cuacanya tidak baik. Saudara, saya merasa, ini terang benderang, ini bagus cuacanya. Kenapa? Rupanya dia salah pakai kacamata, dia pakai kacamata gelap. Sehingga dia lihatnya juga keliru. Begitu juga ada satu kali istri saya beli pot bunga secara online. Kalau kita beli belanja online kan lihat foto-foto, lihat gambar-gambar. Saudara, setelah dia terima barang yang dia mau beli, barang yang dia beli, pot bunga, dia bilang kok kecil sekali. Di foto lihatnya besar ini pot bunga ini. Dan saya tanya kepada dia, kamu waktu lihat foto, baca nggak keterangannya? Diameternya berapa, tingginya berapa? Dia bilang tidak sempat baca. Hanya lihat foto, senang langsung beli. Jadi kalau satu barang, kalau kita foto dekat jadi besar. Kalau foto dari jauh bisa jadi kecil. Jadi penglihatan itu bisa salah. Ya. Begitu juga banyak orang ketipu karena salah melihat nomor telepon. Di ATM bank itu kadang-kadang ada taruh 2-3 telepon. Ya. Ada telepon yang orang yang menipu taruh di situ. Begitu salah lihat, langsung telepon nomor, bisa uang kita itu habis. Saudara, begitu juga Alkitab ada tertulis. Ketika Petrus berjalan di atas air, karena Yesus berkata kepada dia, marilah datang. Dia berjalan di atas air. Karena dia mendengarkan apa yang Yesus katakan. Dan dia hanya memandang pada Yesus. Dia berjalan di atas air. Tetapi ketika matanya melihat ombak dan cuaca yang tidak baik, saudara langsung tenggelam. Sehingga jangan melihat hidup, jangan beriman adalah hidup yang tidak memandang. Kalau kita begitu pandang situasi dan keadaan, kita bisa jadi khawatir. Kita bisa jadi cemas. Dan iman percaya kita bisa lemah. Sehingga marilah hidup yang percaya bukan melihat. Satu lagi, di dalam perjanjian lama, ketika Abraham dan Lot bersama-sama dan mereka bertambah kaya dan pemeliharaan mereka, maksudnya kambing dan domba mereka menjadi tambah banyak. Maka pekerja-pekerja mereka mulai konflik, mulai berantem. Maka Abraham kata kepada Lot, kita ini saudara, kita ini kerabat. Tidak baik kalau sampai ada konflik antara kita. Tidak baik kalau sampai kita juga berkelahi. Karena anak buahnya, pegawai-pegawainya sudah mulai konflik. Maka Abraham berkata kepada Lot, kamu pilih saja. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Karena Abraham orang beriman, berserah pada Tuhan saja. Tetapi Lot tidak demikian. Lot melihat bahwa Sodom Gomora adalah tempat yang bagus, tempat yang banyak air, tempat yang subur. Dan dia memilih tempat itu. Tapi kita tahu ceritanya, akhirnya Sodom dan Gomora, tempat pilihan Lot, dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi Abraham dengan iman berserah kepada Tuhan, dia mendapat tanah yang lebih baik dan lebih subur. Jadi saudara, sekali lagi, langkah praktis menyenangkan hati Tuhan, hiduplah di dalam iman. Hiduplah di dalam kepercayaan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan hidup karena melihat. Hal yang kedua dikatakan bahwa iman membuat kita menyenangkan hati Tuhan karena orang beriman hidup dalam kebenaran. Ya, adalah sungguh-sungguh benar. Ya.
senantiasa menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup menepati janji. Seperti yang tulis dalam Ibrani 11 ayat 11 dikatakan, karena iman ia juga dan Sarah, maksudnya ia itu Abraham dan Sarah, beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Saudara, karena iman percaya Abraham dikatakan Tuhan dia akan memperoleh banyak anak cucu yang banyaknya seperti pasir di laut dan bintang di langit. Tetapi iman percaya itu bukan dilewati dengan gampang saja. Dilewati dengan masalah yang banyak masalah. Karena Abraham sendiri ketika mendengar janji itu, dia sudah umur 75 tahun. Dan Sarahnya, istrinya, Sarah, sudah umur 65 tahun. Secara wajar, secara manusia, dia sudah mati haid. Dan memang Sarah ini mandul. Jadi tidak mungkin bisa memperoleh keturunan. Tidak mungkin bisa memperoleh anak cucu. Tetapi walaupun masalah itu ada, mereka tetap beriman kepada Tuhan. Tetap percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Abraham umur 100 tahun, dia memperoleh anak dari Tuhan yang bernama Ishak. Jadi saudara, karena dia menyadari bahwa Tuhan sanggup menepati janjinya. Dan Tuhan setia pada janjinya. Ya. Maka dari itu dalam Roma pasal 4 ayat 20, dalam terjemahan bahasa Indonesia bahasa kini dikatakan, ia, maksudnya Abraham, tetap percaya dan tidak ragu-ragu akan janji Allah. Malah imannya menjadikan dia bertambah kuat sehingga ia memuji-muji Allah. Ya. Dalam ayat 22 dalam terjemahan bahasa Indonesia kini dikatakan Abraham diterima oleh Allah sebagai orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa menyenangkan hati Tuhan? Karena dia walaupun menghadapi masalah secara fisikal, tidak mungkin bisa punya anak. Dia tetap memperkuat iman percaya dia pada Tuhan. Sehingga dia boleh menjadi kuat di dalam Tuhan. Saudara sekalian, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa iman itu adalah dasar dari segala yang kita hadapkan dan bukti dari segala yang belum kita lihat. Dalam bahasa sehari-hari dikatakan keyakinan terhadap hal-hal yang kita yakin, yang harapkan, dan kepastian dari hal-hal yang kita belum lihat, tetapi kita sudah terima. Saudara, kalau saudara menghadapi masalah apapun juga, yakin bahwa janji Tuhan itu akan terjadi. Mungkin saudara belum lihat, saudara pasti akan menerimanya. Sekali lagi, karena keyakinan kita bukan keyakinan yang kaleng-kalengan, bukan keyakinan kita yang dongeng atau mitos, tapi keyakinan kita punya legalitas yang tinggi. Semua firman Tuhan itu ya dan amin. Saudara boleh tulis amin di kolom komentar itu, sehingga saudara sungguh-sungguh memperoleh berkat dari Tuhan. Saudara sungguh-sungguh mengiyakan bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin dan setia bagi kita semua. Saudara, apapun yang saudara hadapi pada hari ini, mungkin saudara mengalami kesusahan, kerugian, konflik di dalam keluarga karena
masa-masa hari-hari ini yang susah, yang masih COVID-19 masih terjadi di mana-mana, saudara kena dampak. Saudara yakin dan percaya Tuhan tidak tinggal diam. Burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi saudara dan saya. Ciptaan yang sempurna, ciptaan yang serupa dengan Allah, pasti yang saudara imani, yang saudara percaya, saudara akan perolehnya. Sekali lagi, kalau saudara merasa bahwa YouTube ini bermanfaat, membangkitkan iman percaya saudara, saudara bisa share, bisa forwardkan kepada saudara-saudara lain, sehingga mereka boleh memperoleh berkat, mereka boleh datang percaya kepada iman yang legalitas yang tinggi ini. Sehingga saudara boleh mendengar kabar-kabar yang baik untuk hari-hari seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama, ya. Kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kita berdoa bersyukur atas kebaikan Tuhan. Begitu juga kita ada doa setiap Selasa, saudara bisa ikut lewat Zoom. Dan kalau saudara mau persembahkan pada Tuhan, baik perpuluhan, baik ucapan syukur, karena saudara beriman kepada Tuhan, saudara bisa transfer di rekening yang tertera di monitor yang saudara sedang lihat ini. Mari kita akan sama-sama berdoa menyelesaikan ibadah ini. Kita doa syafaat dan kita akan doa berkat. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih hari ini Tuhan telah memberkati kami dalam ibadah kami. Sehingga kami boleh sadar bahwa iman percaya kami adalah iman percaya yang legalitasnya tinggi. Dan kalau kami boleh hidup di dalam iman, punya dampak yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan boleh hidup di dalam karakter yang benar dalam kehidupan kami. Punya sifat yang benar dalam hidup kami. Sehingga kami juga akan terima upah, terima balasan, terima berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan tolong kami, biar kami boleh hidup di dalam beriman. Hidup tidak dengan melihat, tetapi hidup dengan kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan hidup menyadari bahwa Tuhan setia pada janjinya. Bahwa Tuhan selalu mengabulkan janji-janjinya. Seperti yang Abraham alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam kesempatan ini kami serahkan bangsa dan negara kami. Dari Bapak Presiden, wakilnya, para menteri, dan setiap pejabat-pejabat tinggi kami. Tuhan berkati, Tuhan pakai dengan dasar dan luar biasa. Begitu juga setiap gubernur, bupati, camat, lurah, RT, RW, khususnya pemerintahan Kota Batam yang dipimpin oleh Wali Kota Pak Rudi dan Pak Sarkam, biar mereka sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan untuk mensejahterakan kota ini. Dan kota ini menjadi perekonomian yang meningkat. Kota ini adalah kota yang aman, kota yang damai, kota yang makmur. Dan kami juga serahkan khususnya tenaga-tenaga medis di seluruh Indonesia, biar mereka punya kekuatan imun yang bertambah-tambah, biar mereka sehat kuat, sehingga dapat melayani setiap pasien dengan baik, khususnya pasien COVID-19. Sehingga mereka boleh bermanfaat bagi banyak orang. Tuhan, kami juga serahkan setiap saudara kami, setiap rekan-rekan kami yang sedang terpapar COVID-19. Oleh bilir-bilir Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saudara sekalian, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biar berkat dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus, boleh membimbing saudara
Sehingga apapun yang saudara kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga keluargamu adalah keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera. Sehingga kesehatanmu adalah kesehatan yang prima. Dan prestasi di dalam pendidikanmu adalah prestasi yang baik. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Saudara sekalian, terimalah berkat Allah yang berlimpah-limpah sejahtera, yang berlimpah-limpah sukacita, limpah-limpah keberhasilan, dan keberuntungan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.